Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salam salam kepada Rasulullah berkata singkat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang tua kami, jemaah masjid Baitul Shalihin yang kami hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian perdana kita Senin malam Selasa pada salat Isya. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا علما من لدنك يا عليم وارزقنا عملا صالحا يا مجيب السائلين آمين. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Badan kenaziran masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah. Malam ini insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-67 hingga beberapa ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا
wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Shadaqallahul azim. Kira-kira terjemahannya, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai ejekan? Atau apakah kamu hendak mengejek kami, memperolok kami? Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina bagaimanakah itu, atau sapi betina apakah itu. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak pula muda, pertengahan antara keduanya. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang berwarna kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk untuk memperoleh sapi tersebut. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat dan tidak pula berbelang. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpulan ayat yang kita bacakan tadi itu adalah kumpulan ayat yang masih juga berbicara tentang Bani Israel, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Tetapi secara makna ayat setelahnya, yakni ayat 72, tadi ayat 67 sampai 71. Dan ayat 72 itu sesungguhnya secara makna harus didahulukan, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dan begitu juga nanti para ulama tafsir ketika menceritakan rangkaian ayat ini. Nah, rangkaian ayat ini diceritakan setelah menjelaskan terlebih dahulu ayat 72. Ayatnya, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika kamu, yakni Bani Israel, satu dari Bani Israel membunuh seorang yang lain dari Bani Israel, lalu mereka ini bersengketa siapa yang membunuh, karena orang yang membunuh tadi menuduh orang lain.
Sehingga terjadilah persengketaan di situ. Nah, siapa yang sesungguhnya membunuhnya? Maka mereka sama-sama datang kepada Nabi Musa untuk berhukum terkait dengan ini. Kira-kira siapa yang membunuhnya? Supaya orang yang membunuh dihukum. Maka pada saat itulah Nabi Musa datang kepada Allah, berdoa, bermunajat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mau menjawab pertanyaan mereka dengan syarat. Nah, dengan syarat bahwa mereka harus menyembelih baqarah, sapi betina. Maka muncullah cerita ini. Muncullah cerita bahwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Nah, nanti dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi, di antaranya di dalam kitabnya An-Naqd wal Uyun, dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Mengapa harus sapi betina? Padahal Allah bisa melakukan apa saja tanpa perantara. Tetapi Allah di sini berikan syarat pada mereka. Kalau kalian ingin mengetahui siapa yang membunuh laki-laki ini, maka sembelihlah terlebih dahulu sapi betina. Pertanyaannya, mengapa sapi betina, tidak yang lain? Maka dijawab oleh Al-Imam Al-Mawardi. Kata beliau, li'annaha min jinsi ma'abaduhu minal ijli liyuhawwina indahum ma kana yarawnahu min ta'zimih. Ini karena sapi tersebut atau jenis sapi itu menjadi sesosok yang mereka sembah, yang mereka agungkan. Lalu Allah perintahkan untuk menyembelih supaya sesuatu yang mereka agungkan yang tidak pantas itu pada akhirnya mereka sepelekan. Jadi kalau dibiarkan terus mereka seperti itu, boleh jadi tersisa sedikit demi sedikit keagungan mereka kepada sapi tadi. Nah, supaya keagungan mereka terhadap sapi tersebut hilang, maka mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi. Karena sebelumnya itu mereka menyembah sapi. Nah, jadi diperintahkan untuk menyembelih sapi. Jadi mau tidak mau mereka harus melakukan. Nah, dan mau tidak mau mereka ketika menyembelih sapi tersebut, mereka akan hinakan sapi tersebut. Karena memang sesuatu yang tak pantas untuk dimuliakan. Nah, berbeda sebahagian orang sekarang kan sampai saat ini mereka tidak mau menyembelih sapi. Nah, mengapa? Karena mereka ta'zimkan. Kalau mereka sembelih sapi tersebut berarti mereka menghinakan sapi. Dan sapi itu satu dari Tuhan orang itu. Tapi nanti jangan ditanya apa kaitan Bani Israel dengan mereka. Susah nanti mengait-ngaitkannya. Karena tempatnya amat sangat jauh berbeda. Ya, tapi begitulah. Allah menginginkan mereka untuk menghinakan sapi tadi. Supaya tidak ada lagi keagungan mereka terhadap sapi tersebut. Nah, yang dulu mereka sembah. Nah, inilah illat. Kata Al-Mawardi, wa hadzal ma'na illatun fi dzabhil baqara wa laysa bi'illatin fi jawab sa'il. Inilah illat atau inilah sebab Allah memerintahkan menyembelih sapi betina. Bukan menjadi sebab Allah mau menjawab, tidak. Tapi menjadi sebab supaya mereka itu menyepelekan sapi. Mengapa? Karena Allah bisa menjawab dengan cara yang lain. Dengan tanpa sebab. Allah bisa memberikan jawaban
dengan tanpa itu. Cuman Allah berikan syarat supaya muncullah kehinaan pada diri mereka terkait dengan sapi tersebut. Nah, selanjutnya pada makna yang lain supaya pada makhluk itu ada hukum kausal yang berlaku walaupun dia tidak langsung. Apa itu? Untuk menghidupkan yang mati dengan sebab adanya yang mati, yang hidup mati, yang hidup menjadi mati. Jadi untuk menghidupkan yang mati haruslah ada yang hidup menjadi mati. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Jadi satu dari cara untuk menjawab pertanyaan mereka supaya semua menerimanya, maka si kawan yang mati tadi ini dihidupkan lagi. Lalu nanti dia menjawab siapa yang membunuh dia. Dengan demikian, maka semua orang akan menerima jawaban. Dan ini nanti berbeda kalau seandainya jawaban tadi hanya diucapkan oleh Nabi Musa. Bisa nggak Nabi Musa menjawabnya? Bisa. Sefulan yang membunuh atas informasi dari Allah. Bisa. Cuma nanti boleh jadi sebahagian kelompok tidak menerimanya. Maka cara yang paling baik itu adalah dengan menghidupkan yang mati itu. Lalu disuruhlah dia berbicara. Untuk menghidupkan yang mati ini, maka haruslah ada yang hidup dimatikan. Supaya yang mati dihidupkan. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Nah, walaupun Allah juga sanggup melakukan yang mati itu hidup tanpa ada apapun. Nah, tetapi lagi-lagi supaya manusia itu bisa mendekatkan antara sebab dengan akibat. Itu saja. Mendekatkan antara sebab dengan akibat. Ya. Maka ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih Baqarah, untuk menyembelih sapi betina, mereka berkata, qalu atattakhiduna huzwa? Mereka berkata, apakah engkau mau memperolok kami dengan perintah ini? Mengapa muncul ucapan tersebut? Ada dua jawaban. Yang pertama, karena mereka ini kan bertanya siapa yang membunuh. Lalu mengapa diperintahkan untuk menyembelih sapi? Kan tak ada kait mengait ini. Nah, tidak ada kait mengait. Jadi mereka seolah-olah ingin mengatakan, nah ini Nabi Musa memperoloknya ini. Karena dia menjawab pada sesuatu yang bukan jawaban. Dia meminta untuk bertanya kepada Tuhan siapa yang membunuh, tetapi dia justru memerintahkan untuk membunuh sapi, menyembelih sapi. Nah, yang kedua, mengapa mereka mengatakan atattakhiduna huzwa? Karena mereka merasa bahwa ini Nabi Musa mau memperolok nih. Mengapa? Karena dulu kita menyembah sapi betina. Sekarang dimintanya sapi betina itu untuk kita yang menyembelihnya. Jadi seperti memperolok. Dengan demikian muncullah ucapan ini. Muncullah ucapan qalu atattakhiduna huzwa. Maka dijawab oleh Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang bodoh. Nah, mengapa? Karena perolokan di dalam agama itu sesuatu yang menggambarkan kebodohan. Nah, dari sini nanti kata Al-Imam Al-Qurtubi,
dari sini ayat ini menunjukkan bahwa tak boleh memperolok agama Tuhan tuh. Tidak boleh memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh memperolok sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, apa di antaranya perintah di sini? Perintah itu mulia. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyembelih sapi betina. Perintah Allah untuk menyembelih. Lalu mereka katakan, ini memperolok ini. Tak mungkin aku memperolok. Mengapa? Karena ini perintah Tuhan. Sesuatu yang diagungkan. Jadi perintah Tuhan itu tidak boleh dia diperolok. Mengapa? Karena itu agung. Dan bahkan nanti pada tarafan tertentu ketika seseorang memperolok sesuatu yang dimuliakan oleh agama, maka bisa berkonsekuensi pada kekafiran. Apa di antaranya memperolok Al-Quran? Di antaranya memperolok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa berkonsekuensi pada kekafiran. Nah, tapi nanti ini berbeda dengan mizah ya. Ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Memperolok itu berbeda dengan mizah. Mizah itu berseloroh. Mengapa? Karena Nabi pun berseloroh. Ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi. Bertanya, apakah aku masuk surga? Kata Nabi, orang tua tak masuk surga. Nenek-nenek tak masuk surga. Sedihlah nenek itu pergi. Lalu Nabi mengatakan, panggil lagi nenek itu. Yang ku maksud, nenek dengan kondisi seperti ini tak masuk surga. Karena nanti di akhirat, semua orang akan dibangkitkan dalam kondisi muda. Ada yang mengatakan, atau ada beberapa riwayat mengatakan, bahwa dia dibangkitkan pada usia 33 tahun. Di mana seseorang lagi cantik-cantiknya kalau perempuan. Kalau laki-laki lagi ganteng-gantengnya. Nah, berarti awak ini sekarang udah nggak ganteng, Pak. Nah, udah lewat ya. Nah, jadi berbeda dia dengan antara memperolok dengan berseloroh. Kalau memperolok itu dengan tujuan menghina, merendahkan. Kalau berseloroh tidak. Itu tujuan menyenangkan. Iya. Jadi ada perbedaan nanti istihza dengan al-mizah. Kalau istihza itu merendahkan. Kalau al-mizah itu berseloroh. Sebagaimana kita berseloroh. Nabi Muhammad pun berseloroh dia. Dengan istrinya, dengan umatnya, dan begitulah seterusnya. Begitu juga wala immatu ba'dahu. Dan para ulama-ulama setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan atatakhiduna huzwa, lalu Nabi Musa berlindung kepada Allah untuk tergolong pada orang-orang yang melakukan istihza itu. Mengapa? Karena istihza tadi masuk dalam golongan minal jahilin, masuk dari golongan orang-orang yang bodoh. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Lalu mereka bertanya, ini sapi betina yang seperti apa? Padahal kalau seandainya mereka taat langsung pada satu perintah, lalu mereka ambillah baqarah, sapi betina, bukan yang jantan. Mengapa? Karena baqarah itu menunjukkan pada betinanya. Diambilnya sapi betina, mau tua, mau muda, mau sedang, mau berwarna apa saja, tidak jadi masalah. Mereka bawa, mereka sembelih, maka sahlah penyembelihan itu. Tetapi pada akhirnya mereka bertanya,
pertanyaan yang ada pada diri mereka ini sesungguhnya pertanyaan yang untuk menyulitkan mereka. Maka Allah persulit. Jadi dasar pertanyaan itu adalah dasarnya menolak. Dasarnya menolak. Apa kalau istilah kita? Ngeyel. Dasarnya itu ngeyel. Maka ketika pertanyaan tersebut dengan dasar demikian, maka Allah persulit pada akhirnya. Yang seharusnya bisa Baqarah yang mana saja. Tetapi ketika mereka berkata, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami sapi yang seperti apa itu. Maka diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi umum. Karena pertanyaan mereka lalu dikhususkan oleh Allah. Apa itu? La faridun wala bikrun. Tidak farid, tidak pula bikr. Farid itu yang dimaksud adalah tua. Tua yang dia telah beranak. Kalau sapi betina telah melahirkan. Telah melahirkan. Dalam riwayat penjelasan yang lain, telah melahirkan beberapa kali. Karena yang disebut dengan farid itu adalah melahirkan beberapa kali pada hewan. Nah, wala bikrun, tidak pula muda. Nah, awanum baina dzalik, di antara keduanya. Maka sudah lebih sulit. Kalau yang tadi yang mana saja bisa. Maka ketika mereka meminta untuk penjelasan berikutnya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ? Tidak. Padahal Allah sudah mengatakan faf'alu ma tu'marun. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, udah jangan banyak tanya, lakukan saja apa yang diperintahkan. Ambil saja sapi betina itu, lalu tidak tua, tidak pula muda, lakukan saja. Tetapi mereka tetap ngeyel. Nah, apa kata mereka lagi? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Apa warnanya? Lalu disebutkan warna tertentu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Warna sapi tadi adalah warna safra, faqi'un launuha. Warna kuning yang ketua-tuaan, kuning tua. Nah, tasurrun nazirin, yang enak dilihat oleh orang yang melihatnya. Karena warna kuning itu biasanya enak dilihat. Makanya orang kalau stres, maka tengok sering-sering saja tengok yang warna kuning. Tapi ini bukan yang di belakang tuh ya. Makanya ada salah seorang dokter itu kalau meeting, dia lampunya itu warna kuning dan memang dijelaskannya dari ilmu kedokteran Ustadz katanya, lampu yang warna kuning ini enak dilihat, menghilangkan stres kata dia. Nah, dia pakar mata, Pak. Dokter mata. Jadi begitu ininya. Sama yang warna hijau. Yang warna hijau. Ini bukan duit ya. Nah, kalau kita duit warna merah ya, yang paling besar. Warna hijau itu dolar itu. Nah, jadi yang enak dilihat. Dikhususkan setelah tadi mereka diperintahkan untuk melakukan pemotongan sapi tadi dengan warna apa saja. Tetapi pada akhirnya mereka bertanya lagi akan warnanya. Maka dikhususkanlah warnanya pada satu warna saja. Cukup sampai di situ. Pertanyaan mereka tidak cukup. Mereka kembali bertanya,
Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka kembali bertanya, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya dia menjelaskan kepada kami sapi yang seperti apa itu. Karena banyak sapi di antara kami ini. Padahal tinggal ambil saja. Kalau banyak. Tetapi mereka tetap bertanya. Nah, maka dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hartha. Baqarah yang dimaksud adalah la dhalulun tuthirul ard. Dia tidak dipaksa bekerja untuk membajak tanah. Nah, kata zalul itu maknanya binatang yang dipekerjakan sehingga dia menjadi zal, menjadi zul, menjadi hina. Nah, jadi dia tidak pernah membajak tanah. Dan tidak pula menyiram tanaman. Nah, untuk mengairi, sapi untuk mengairi tanaman. Karena pada zaman dulu itu untuk menarik air itu menggunakan tenaga sapi. Nah, tenaga sapi supaya airnya menarik kincir ya, supaya airnya naik. Musallamatun la syiyata fiha. Dia selamat dari aib-aib yang ada. Dan la syiyata fiha. Tidak ada belang sedikit pun di badannya. Tidak ada warna lain. Dia warnanya harus rata. Maka itulah sapi yang harus disembelih. Nah, lalu mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqq. Inilah yang betul tuh. Fadzabahuha, lalu mereka sembelih, wa ma kadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Nah, ini nanti ada beberapa kisah terkait dengan ini. Sampai akhirnya nanti mereka hanya mendapatkan satu sapi saja. Dari sekian sapi yang ada, mereka hanya mendapatkan satu sapi saja. Sampai akhirnya hampir saja mereka tidak bisa melakukan perintah itu. Gara-gara apa? Gara-gara banyak tanya. Dari sini nanti para ulama kita mengatakan tak boleh banyak-banyak tanya kali kalau dasarnya adalah ngeyel tadi. Tapi kalau dasarnya memang ingin tahu, ingin mendapatkan petunjuk, ingin dibimbing dan begitulah seterusnya, maka tidak jadi masalah. Tetapi kalau pertanyaannya sama seperti Bani Israel ini pertanyaan yang ngeyel. Nah, maka itu dilarang. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan ulama-ulama tafsir yang lain sebelum beliau, bahwa pada akhirnya mereka hanya mendapatkan satu ekor sapi yang seperti ini, yang dia dijual amat sangat mahal. Amat sangat mahal dijual sapi ini. Nah, diceritakan ada satu keluarga. Ada satu keluarga yang hidup di satu daerah terpencil. Dia memiliki sapi. Si bapak memiliki sapi. Tak berapa lama meninggallah bapak ini. Cuman sapi ini dilepas liarkan. Dan dia, karena bapaknya ini memiliki kekeramatan khusus, sapi ini tidak bisa ditangkap sama orang. Tak bisa dicuri sama orang. Lalu meninggallah sang ayah. Sebelumnya dia telah berwasiat, nanti sapi yang kulepaskan itu pada sapi-sapi khusus
tidak ada yang bisa menangkapnya kecuali anak kita. Kalau butuh nanti tangkaplah dia, juallah dia. Maka setelah berapa lama meninggal sang ayah, si anak pun sudah dewasa, lalu butuh pada dana, diambillah sapi ini. Mamanya menceritakan, kata mamanya, kau saja yang bisa menangkap sapi itu. Tak ada yang lain yang bisa menangkapnya. Maka dialah yang pergi menangkap sapi tadi. Ternyata ketika dia datang ke hutan, sapi pun datang. Datang sapi itu. Menyerahkan diri. Lalu kata si mama, kau juallah nih ke pasar dengan harga sekian dinar. Nah, disebutkan angkanya, saya tidak ingat angka berapa disebutkan, tetapi pada angka khusus disebutkan juallah dengan sekian dinar. Maka anak tadi membawanya ke pasar. Pada akhirnya dia berjumpa dengan satu orang yang menawar sapi tadi. Berapa harganya? Sekian. Aku tidak mau, sekianlah. Ditawarnya dengan harga yang lebih tinggi, bukan dengan harga yang lebih rendah. Sekianlah dengan harga yang lebih tinggi. Dia tak berani menjual. Mengapa? Karena wasiat mamanya menjual dengan harga yang dibilang pertama tadi. Maka kalau kayak gitu, kutanyalah mamaku dulu. Pulanglah dia. Pulang dia tanya mamanya, mengapa tak kau jual aja? Dengan harga yang tinggi itu, aku tanya sama mak dulu. Udah nanti kalau ada orang mau menjual kayak mau membeli kayak gitu, lepas saja. Besok pergi dia lagi membawanya, ditawar lagi dengan tawaran yang lebih tinggi. Tak berani dia menjualnya. Mengapa? Karena harganya di atas rata-rata. Kembali dia lagi ke mamanya. Nah, sampai pada akhirnya diketahuilah, karena ini keluarga soleh dan mamanya pun orang-orang soleh, itu sepertinya bukan orang tuh. Sampai akhirnya pada hari ketiga berjumpa lagi, lalu yang ini mengatakan, orang yang menawar mengatakan, harga sapi kau ini itu sebesar emas dengan takaran sekian. Banyak riwayat terkait dengan itu. Ada mengatakan emas seberat sapi itu. Itu agak mustahil lah ya. Tapi dengan harga yang amat sangat tinggi. Jangan mau dijual kecuali dengan harga sekian. Yang amat sangat tinggi harganya. Sampai pada akhirnya Bani Israel tadilah yang mencari-cari sapi, ternyata dapatnya memang sapi yang disebutkan oleh Nabi Musa dengan ciri-ciri disebutkan di dalam ayat ini. Pada akhirnya dia pun membelinya, mau tidak mau. Bani Israel tadi membelinya dengan harga yang amat sangat tinggi untuk mendapatkan siapa yang membunuh orang yang berada di Bani Israel tadi. Itu satu dari kisah, walaupun kisah itu kisah Israeliat. Ya. Walaupun kisah itu kisah Israel, artinya kisah itu berasal dari Bani Israel yang kebenarannya wallahu alam, dan para ulama kita pun tidak berani meneguhkan kebenarannya. Nah, dan itu juga nanti dinukil oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi. Nah, yang menjadi setting point di sini adalah bahwa mereka hampir saja tidak mendapatkan sapi yang disebutkan tadi. Cuman satu ekor sapi lah yang seperti yang disebutkan. Maka mau tidak mau mereka ambillah sapi tadi. Mereka belilah sapi tadi, mereka sembelih. Nah, setelah mereka sembelih, maka pada ayat yang ke-73 surah Al-Baqarah ini disebutkan faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka kami berfirman kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, pukulkanlah orang yang terbunuh itu bi ba'dihha,
dengan sebahagian dari sapi tadi, sapi yang sudah disembelih. Nah, jadi diambillah bagian dari sapi tadi untuk memukul si mayat tadi. Nah, bangun kau. Maka bangunlah si mayat itu. Setelah si mayat itu bangun, lalu Nabi Musa bertanya, siapa yang membunuhmu? Nah, setelah ditanya, dia jawab, si fulan yang membunuhku. Ternyata yang membunuh dia orang yang membuat fitnah. Karena tadi orang yang membunuh dia itu menuduh orang lain. Nah, si fulan yang membunuhnya di suku ini. Karena kan suku Bani Israel itu ada 12. Ada 12 suku. Jadi satu suku membunuh satu orang dari suku yang lain, lalu dituduh suku yang ketiga. Nah, maka disebutkanlah si fulan yang membunuhku. Setelah itu maka matilah lagi dia. Maka pada ayat yang ke-73 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah laki-laki yang telah terbunuh tadi dihidupkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mematikan yang hidup. Mematikan yang hidup. Lalu wa yuriikum ayatihi, dan Allah tunjukkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala la'allakum ta'qilun, agar kamu berfikir. Nah, jadi ayat 67 sampai 73 itu satu kisah. Tetapi pada ayat 73 atau 72 itu maknanya didulukan. Nah, jadi maknanya secara makna itu didulukan, lalu ayat 67 sampai 71 dan yang terakhir ayat 73 untuk menutup kisah Baqarah ini. Nah, maka dengan demikian mereka ini ketika terjadi sesuatu yang tak bisa mereka selesaikan, mereka bertanya kepada Tuhan melalui Rasulnya, langsung Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban. Dan ini adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Karena rangkaian ayat ini adalah rangkaian ayat-ayat yang menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Nah, jadi besar betul nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian tuh. Tetapi kalian yang ingkar. Bahkan ketika nikmat itu diturunkan, pada saat itu kalian pun ngeyel. Kalian pun masih menolak, masih bertanya dengan berbagai landasan dan begitulah seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala penuhi apa yang kalian inginkan. Apalagi yang membuat kalian tidak mau berbuat baik, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tulus. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait dengan rangkaian cerita pada rangkaian ayat ini, berdasarkan ayat 67 sampai 73 ini disebutkanlah surat ini sebagai surat Al-Baqarah. Jadi karena kisah inilah maka disebutkan surat ini sebagai surat Al-Baqarah. Surat yang disebutkan sapi betina. Pertanyaannya mengapa? Karena di dalam surah Al-Baqarah itu kan banyak kisah. Dan untuk kisah Nabi Musa sendiri pun banyak.
Banyak penggalan-penggalan kisah Nabi Musa. Tetapi mengapa yang diambil adalah penggalan kisah terkait dengan sapi betina ini? Ya. Jawabannya karena kisah sapi betina ini hanya disebutkan oleh Allah di dalam surat ini. Tak ada di surat yang lain. Kisah Nabi Musa itu disebutkan oleh Allah di beberapa surat. Surah Al-Baqarah ada, nanti surah Al-A'raf ada, di surat-surat yang lain ada, surah Al-Qasas ada, dan begitulah seterusnya. Tetapi untuk kisah sapi betina ini hanya di dalam surat inilah disebutkan. Sehingga nanti surat ini adalah surat yang amat sangat identik dengan kisah sapi betina. Seolah-olah surat Al-Baqarah surat yang disebutkan kisah sapi betina itu. Kalau gitu surat apa itu? Pasti surat yang kedua di dalam Al-Quran. Sebagaimana mungkin kemarin telah kita jelaskan pada awal pertemuan di surah Al-Baqarah ini, bahwa surat ini disebut dengan surah Al-Baqarah bukan para ulama kita yang menyebutkannya, tapi Rasul sendiri yang menyebutkannya. Surat Al-Baqarah. Nah, surat sapi betina. Nah, ada satu lagi yang ingin dijelaskan terkait dengan ayat ini. Jadi ayat ini kan seperti Bani Israel untuk mengorbankan sesuatu. Ingin mendapatkan atau dengan tujuan yang mereka ingin dapatkan. Jadi mereka korbankan. Di dalam pengorbanan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan kisah ini, dalam pengorbanan memang yang terbaik pengorbanan dia akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau pengorbanannya sedikit, maka sedikitlah hasilnya. Nah, kalau kita di ibadah kurban ada nanti perbedaan keabsahan ibadah kurban dengan potongan-potongan biasa atau penyembelihan-penyembelihan biasa di luar dari ibadah kurban atau ibadah udhiyah, ya, lebih dikenal juga dengan ibadah udhiyah dalam istilah fikih dan istilah Sayyidina Muhammad SAW dalam beberapa hadis. Nah, ibadah udhiyah itu pun itu akan melihat pada standar khusus dari hewan yang dipotong. Memang tidak boleh sembarang hewan. Nah, pada ibadah kurban itu tak boleh hewannya pincang, tak boleh hewannya kurus, tak boleh hewannya buta, tak boleh hewannya berpenyakit yang zohir, kurapan, tidak boleh. Karena dia akan membuat ibadah tadi tidak sah. Dan semakin bagus hewannya, itu semakin besarlah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau seandainya dasarnya itu betul-betul ketakwaan kepada Allah. Cuman yang ada pada Bani Israel tidak. Yang ada pada Bani Israel ini dasarnya itu adalah karena penolakan mereka, karena keingkaran yang ada pada diri mereka. Saya kira demikian bisa saya jelaskan terkait dengan rangkaian ayat tersebut yang berbicara tentang sapi betina. Yang sebab ini juga nanti disebutlah surat ini dengan surat sapi betina. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-74 ya. 74 ya, insyaallah. Jika ada yang mau bertanya atau dipertanyakan, dipersilahkan. Tidak ada?
Nabi kan wafat dan dia tidak masuk ke Palestina. Nah ini kejadiannya di mana? Ya. Kejadiannya itu sebelum mereka terombang-ambing di padang Tih. Mereka kan keluar dari Mesir nih. Mereka keluar dari Mesir menuju ke Bukit Tur Saina. Nabi Musa mengambil kitab Taurat 40 hari, 40 malam. Mereka menyembah sapi betina. Pada akhirnya Nabi Musa pulang, lalu mereka dihukum. Nah, setelah itu. Berarti sebelum lagi mereka pergi melanjutkan perjalanan ke Palestina. Berarti masih awal-awal perjalanan mereka menuju Palestina. Dan ingat, sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, Nabi Musa itu tak sampai masuk ke Palestina. Tidak sampai masuk ke Palestina. Yang mengajak mereka itu masuk ke Palestina, yang menuntun mereka untuk masuk ke Palestina itu adalah Nabi Yusha bin Nun. Nah, itu setelah Nabi Musa. Dan Nabi Musa meninggal dunia pada proses 40 tahun terombang-ambing di padang Tih. Dan ini terjadi sebelum itu. Sebelum itu masih di awal perjalanan. Setelah mereka menyembah sapi betina tadi. Itu nanti disebutkan oleh beberapa ulama. Cuman nanti jangan dilihat dari pengkisahan surah Al-Baqarah ini. Mengapa? Karena surah Al-Baqarah ini kan pengkisahnya secara acak ya. Untuk masuk ke Palestina itu sudah dikisahkan kan pada ayat-ayat sebelumnya. Sudah dikisahkan. Jadi dia tidak dalam rangka merunut kisah. Ayat ini konsentrasinya dalam rangka menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka. Dalam rangka itu. Bukan dalam rangka merunutkan kisah. Karena nanti kisahnya itu yang belakangan didulukan, yang seharusnya dia duluan dibelakangkan. Dan begitulah seterusnya. Ini dalam rangka bukan untuk merunutkan kisah, tetapi dalam rangka menyebutkan nikmat. Amat sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kalian wahai Bani Israel. Di antaranya apa? Di antaranya kasus pembunuhan ini. Itulah konsentrasinya. Jadi bukan merunutkan kisah. Karena kalau merunutkan kisah nanti berarti kisah penyembelihan sapi betina itu setelah mereka masuk ke Palestina. Karena kisah ke Palestina sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Nah, padahal Nabi Musa masih ada di sini kan? Nah, di dalam kisahnya Nabi Musa itu tidak masuk ke Palestina, dia sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi ini terkait di awal perjalanan mereka, bukan di akhir perjalanan. Sapi untuk dibunuh kemudian untuk menghidupkan orang mati ini untuk mengikis akidah mereka Ustaz. Ya. Dalam rangka mengikis akidah Ya. mereka yang karena mereka masih ingat dengan Ya. Ya. Itulah yang kita sebutkan tadi berdasarkan penjelasan Al-Imam Al-Mawardi di antaranya dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwa mengapa harus sapi betina? Karena sapi itu masih agung dalam pandangan mereka. Masih besar dalam pandangan mereka. Mengapa? Karena dulu pernah mereka sembah. Maka diperintahkanlah untuk menyembelih sapi. Supaya
yang ada pada diri mereka tadi, keagungan yang ada pada diri mereka itu dihinakan dengan penyembelihan. Nah, dihinakan dengan penyembelihan. Sehingga terkikislah akidah pengagungan anak sapi itu. Nah, mengapa? Karena orang yang mengagungkan sesuatu, dia tidak akan mau menyakiti yang diagungkannya. Nah, seperti orang-orang India itulah ya, orang-orang India ya. Nah, orang-orang India itu yang selamanya tidak akan mau menyembelih sapi. Karena kalau mereka sembelih berarti mereka telah menyembelih Tuhan mereka. Nah, maka terkikis atau melemah akidah mereka. Nah, maka selamanya mereka akan pelihara itu sapi. Kalau seandainya sapi itu menanduk orang lain, tak berani orang itu membunuh sapi itu. Iya kan? Ditanduknya orang lain sapi itu. Ini Tuhan menanduk hambanya ini gitu. Tuhan menanduk hambanya. Cemana mau diprotes? Udahlah, biarkan aja lah. Nah, itu dalam akidah mereka. Jadi orang-orang seperti ini pun bagus untuk mengikis akidahnya, sembelih aja sapi-sapi itu sudah. Nah, cuman mereka tidak akan mau melakukannya. Nah, begitu juga sebahagian dari mereka yang mengagungkan monyet ya, mengagungkan monyet. Mengapa? Karena mereka punya Tuhan yang bernama Hanuman. Nah, jadi monyet itu mereka pelihara dan ada kuil monyet. Banyak monyet di situ. Mereka tidak akan mau mengusik monyet itu. Dan begitulah seterusnya. Jadi untuk mengikis itu diperintahkanlah untuk menyembelih. Padahal bisa hewan yang lain kan, bisa unta, bisa kambing, bisa sesuatu yang lain. Tetapi diperintahkan untuk sapi, dan sapinya pun sapi betina. Nah, yang diperintahkan. Nah, karena apa? Karena memang itu yang menjadi keagungan yang ada pada diri mereka itu. Saya kira demikian. Ada yang lain? Tidak ada. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang-orang yang menjadi yang menghormati, dari yang menghadiri kita mulai yang membacakan basmalah, dan kini pun kita sudah yang membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.